posisi rupiah sepanjang bulan September cukup baik ya. Secara month to date sendiri itu sudah menguat sekitar 0,3 sampai 0,4%. Namun kalau kita lihat kembali ke belakang, memang tren apresiasi rupiah sudah terjadi sejak minggu terakhir di bulan Agustus lalu. Ya sempat masih diperdagangkan di kisaran di atas 14.400 ya. Kemudian menguat memang trennya sampai dengan perdagangan kemarin ya, ditutup di posisi 14.253 dan berlanjut pada hari ini hingga ke level sekitar 14.220 ya. Jadi perkembangan rupiah memang cukup sejalan ya dengan pergerakan indeks US dollar. Memang yang menjadi faktor yang paling dominan saat ini adalah dari sentimen global ya. Jadi pergerakan rupiah itu kita lihat sangat sejalan dengan pergerakan tukar US dollar terhadap beberapa mata uang utama lainnya yang tercermin dari pergerakan dolar indeks atau DXY. Dan juga perkembangan dari imbal hasil US Treasury 10 yield yang beberapa hari terakhir memang agak sedikit bergerak, agak sedikit berfluktuasi ya. US dollar index sendiri dalam beberapa hari juga berfluktuasi di kisaran 91 sampai dengan 92. Namun kalau kita melihat secara umum kondisi rupiah ya terhadap US dollar cukup baik ya, cukup baik dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia secara keseluruhan. Namun memang masih perlu diwaspadai ya dalam beberapa waktu ke depan. Ya. Beberapa hari terakhir memang sempat terjadi sentimen risk off ya, yaitu kenaikan penyebaran COVID-19 di beberapa negara, khususnya varian Delta yang memang dikhawatirkan akan berdampak kepada pemulihan ekonomi di berbagai negara. Jadi ke depan memang kita lihat meskipun beberapa waktu terakhir itu trennya itu positif ya atau apresiasi, namun kita masih harus tetap menjaga ya ke depan ada beberapa faktor utama yang harus kita waspadai. Yang pertama itu adalah rencana kebijakan tapering off dari The Fed. Ya, ini juga kemungkinan akan kemarin sendiri dari ECB juga sudah memberi sinyal bahwa akan juga melakukan kebijakan seperti yang dilakukan yaitu tapering. Selain itu juga kita masih mengamati perkembangan dari penyebaran varian Delta COVID-19 di beberapa negara. Faktor-faktor itu bisa menopang pergerakan rupiah hingga akhir 2021 ini. Tapi dengan menimbang kondisi-kondisi hal tersebut, utamanya mungkin dari sentimen luar begitu, atau katalis dari dunia luar atau internasional. Anda melihat seperti apa sih titik keseimbangan rupiah? Seperti apa level support dan juga resisten yang mungkin akan menjadi pola pergerakan atau membentuk pola pergerakan nilai tukar rupiah? Memang kalau kita melihat ya dari berdasarkan perkembangan rupiah beberapa hari terakhir, saya lihat mungkin masih bisa bergerak di kisaran 14.200 sampai dengan 14.300. Bahkan kita perkirakan sampai dengan akhir tahun itu bisa ditutup di bawah 14.200. Ya, jadi kalau kita melihat ya seperti saya sampaikan tadi bahwa kita sudah diberikan semacam warning oleh The Fed ya sejak jauh-jauh hari ya sejak di awal bulan Februari dan Maret tahun ini ya ketika muncul kekhawatiran akan kenaikan inflasi di Amerika Serikat dan memang kenyataannya benar terjadi. Namun The Fed berkali-kali menyebutkan ya bahwa inflasi di Amerika Serikat saat ini cenderung bersifat sementara atau transitory ya sehingga dalam beberapa waktu depan itu akan kembali melandai dan benar memang beberapa bulan ini terutama di bulan Agustus lalu itu memang sedikit mulai melandai dan ke depan mungkin faktor-faktor yang menyebabkan inflasi itu mengalami kenaikan ya dari adanya proses reopening di Amerika Serikat itu mulai akan melambat ya apalagi dengan adanya potensi dampak dari varian Delta terhadap kondisi ekonomi Amerika Serikat. Saya rasa yang paling penting saat ini adalah memang intinya adalah komunikasi. Jadi The Fed memang sangat menghindari kesalahan yang mereka lakukan di tahun 2013 lalu ya. Ketika secara tiba-tiba mereka mengumumkan atau memberi sinyal akan adanya tapering off ya sehingga menimbulkan gejolak yang signifikan di market di global market ya dan juga dampaknya juga sangat besar di
Amerika Serikat ya. Ketika terjadi kenaikan yield yang cukup signifikan, kemudian juga US dollar juga menguat signifikan, ini juga dampaknya kurang baik ya, tidak terlalu baik untuk perekonomian Amerika Serikat sendiri. Jadi memang sinyalnya sudah cukup panjang sehingga market bisa adjust cukup lama ya. Dan selain itu juga beberapa indikator yang saya sebutkan tadi ya, seperti inflasi, neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, kemudian juga suku bunga yang kita masih memiliki ruang untuk lebih yang masih kompetitif ya, real benchmark rate kita juga masih kompetitif ya. Jadi ini juga bisa menopang pergerakan rupiah sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Jadi kalau kita perkirakan resisten itu akan di kisaran 14.150 sampai dengan 14.300 ya,